Assalamualaikum, bagaimana kabar ya anak-anakku semua? Alhamdulillah hari ini pada sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjutkan subbab kita, subbab ke-9. Nggak selasa ya, kita udah belajar 9 bab. Dan mungkin beberapa dari kelas 10 dari semester 1 sampai semester 2. Dan inilah bab terakhir dari materi yang akan kita ajarkan. Baik, lanjut aja ke layar. Kita hari ini akan belajar tentang fungsi dan grafik fungsi trigonometri. Oke, kebetulan kenalan dulu, saya dari Tariq bin Ziyad ya, PD SMA. Jadi kalau mau ke Bekasi ketemu saya silahkan saja ya. Kemudian untuk membahas ini ada beberapa hal yang saya sampaikan yang perlu kamu siapkan. Yang pertama adalah aplikasi Desmos. Desmos ini adalah aplikasi untuk kalkulator grafik yang bisa membentuk grafik. Enak juga nih ya buat belajar, nanti biar kamu paham simulasinya. Kemudian yang kedua adalah GoodNote 5, ini untuk mencatat coret-coretan kamu dan saya juga tentunya. Dan juga ditambah dengan buku paket Erlangga ya, yang kita akan gunakan untuk latihan soal, itu yang paling penting. Baik, kita lanjut aja langsung ke tujuan pembelajaran. Oke, di tujuan pembelajaran kita harus tahu tujuannya. Kalau kita mau belajar biar semangat, kita harus tahu tujuannya. Tujuannya apa sih tujuannya? Kita harus tahu. Wis, sudah ada. Itu namanya apa? Ada yang tahu? Itu namanya adalah osiloskop. Itu alat mengukur tegangan ya, atau arus pada rangkaian listrik AC, yaitu yang disebut sebagai namanya osiloskop. Apa fungsi dari osiloskop itu sendiri? Ya, fungsi dari osiloskop itu sendiri adalah untuk mengukur arus dan tegangan pada sebuah rangkaian listrik AC ya, AC yang bolak-balik. Kenapa memang penting banget Pak kita tahu tentang karakteristik dari rangkaian arus dan tegangan? Oh, penting banget. Artinya begini, kamu punya HP sampai sekecil ini ya, itu sudah memperhitungkan berapa arus dan tegangan yang dapat disuplai oleh sebuah rangkaian elektronik, sehingga rangkaian elektronik itu dapat bekerja sesuai dengan keinginan. Itu kan butuh analisa kan, baterainya berapa, rangkaiannya seperti apa. Nah, salah satu karakteristik dari rangkaian arus bolak-balik, nah ini dipakai untuk menganalisa hal tersebut, sehingga alat elektronik yang kamu gunakan itu dapat berjalan dengan baik. Seperti itu ya tujuan pembelajaran kita. Kita lanjut. Kita hilang langsung ke sekarang tujuan pertama kita adalah menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Kamu udah belajar nih tentang fungsi trigonometri ya nggak? Nah, sekarang kita akan berusaha untuk menjelaskan apa itu fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan, dan tentu saja konsekuensinya apa bedanya Pak untuk bab ini. Bab ini kita akan lebih banyak menggunakan yang namanya fungsi dari radian itu sendiri ya. Jadi radian kita akan menggunakan radian daripada derajat. Kenapa radian nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah menganalisa perubahan pada konstanta pada fungsi y sama dengan a sin bx tambah c tambah d. Jadi nanti kita akan melihat konstanta ini yang a, b, c ini tambahin d. Nanti kan ada grafik nih. Nah, kalau saya tambahin konstanta ini bagaimana perubahannya pada grafik? Ini penting sekali kamu pahami. Biasanya soalnya juga keluar di UTBK ya, karena udah nggak ada UNBK ya, jadi UTBK. Nah, ini biasanya trigonometri soalnya juga tidak berdiri sendiri, tapi dia berdiri dengan rangkaian soal yang lain. Jadi memahami konsep ini akan sangat-sangat membantu banget kamu. Dan ini juga kalau kamu suka fisika atau ya kamu paling soal fisika kali ya, karena di MIPA, di MIA, ini juga akan dipakai untuk memahami tentang kecepatan sudut dan segala hal yang tentang sudut. Dengan memahami konteks ini kamu akan lebih paham kembali. Kemudian kita lanjut ke peta konsep yang akan kamu pelajari. Peta konsep yang akan kamu pelajari adalah yang pertama, ini babnya saya terangkat singkat saja. Jadi dibagi jadi 2 bab, ada fungsi trigonometri dan ada grafik fungsi trigonometri. Nah, fungsi ini kamu belajar mulai dari ukuran sudut sampai dengan fungsi trigonometri dari bilangan real. Apa itu bilangan real dan apa bedanya dengan derajat? Kalau saya bilang bilangan real, maka saya bilang kita akan menggunakan domain atau daerah asalnya adalah radian. Sedangkan kalau yang bukan real ya berarti nggak pakai itulah ya. Kemudian grafik fungsi trigonometri itu sendiri, kita akan belajar melukis, tapi melukisnya pakai kaidah, nggak sembarangan, nggak kayak anak TK. Kemudian juga kita akan belajar kembali fungsi dasar dari trigonometri, sin X, cos X, dan tangan X. Saya ingatkan kembali untuk mengingatkan untuk sudut-sudut istimewa untuk selalu dihafalkan. Ya,
karena itu penting banget buat kamu belajar. Yang terakhir adalah setelah kita belajar ininya, kita akan belajar fungsi turunannya itu apa, seperti itu. Baik, itu yang akan kita pelajari untuk video kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pembelajaran kita. Semoga dapat memberikan manfaat yang banyak buat kalian. Jangan lupa ya di subscribe dan share video ini agar semua dapat pengetahuan yang lebih banyak tentang matematika. Terima kasih. Jangan lupa Quran dan sholatnya dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.